Bapak Ibu peserta diklat, selamat datang di modul 10 penataan ruang berbasis penanggulangan bencana bersama saya, Diah Rahmawati Hisbaron. Bapak dan Ibu peserta diklat, berdasarkan perkembangan paradigma perencanaan ruang di Indonesia yang telah disampaikan sebelumnya, belum nampak adanya kebutuhan integrasi tata ruang dan penanggulangan bencana. Sampai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu pasca terjadinya bencana tsunami Aceh 2004 dan bencana gempa bumi Yogyakarta 2006. Serangkaian bencana berskala besar ini telah mendorong kebutuhan integrasi ini ke ranah yang lebih positif. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana harus diintegrasikan? Prasyarat integrasi penanggulangan bencana dalam tata ruang adalah sebagai berikut. Pertama, dibutuhkan integrasi secara strategis dan politis. Dalam hal ini adalah dengan adanya landasan hukum berupa undang-undang dan turunannya, serta institusi seperti BNPB dan BPBD yang akan menjadi pelaksana di setiap daerah. Kedua, dibutuhkan integrasi secara teknis, yang artinya setiap pemangku kepentingan di daerah memahami bagaimana metode pengintegrasian agar memiliki keseragaman dan standarisasi data. Ketiga, diperlukan integrasi substansial. Artinya, setiap pemangku kepentingan harus mengetahui aspek yang akan diintegrasikan dan pada bagian mana informasi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, diperlukan integrasi secara prosedural, yang artinya di setiap jenis produk tata ruang yang skalanya berbeda-beda, perlu ada batasan di tingkat apa informasi akan diakomodir. Prasyarat yang kelima adalah memahami paradigma perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran dari reaktif menjadi proaktif. Reaktif adalah mekanisme menanggulangi bencana pada saat terjadinya bencana saja. Sementara proaktif adalah menanggulangi bencana secara periodik atau berkala, baik saat sebelum ataupun sesudah terjadinya bencana. Upaya ini selaras dengan perkembangan komitmen global yang diikuti oleh Indonesia, baik di tingkat ASEAN dimulai pada 1966 hingga kini, berupa ratifikasi global sampai dengan periode 2005 silam. Tata ruang berbasis penanggulangan bencana merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung proaktif paradigm. Penyusunannya dilakukan sebelum terjadi bencana. Skenarionya dapat diubah setiap tahun bagi semua kawasan atau wilayah yang terpapar bahaya atau risiko. Selaras dengan perencanaan tata ruang yang berbasis kolaboratif, penanggulangan bencana ini pun berbasis pada kolaborasi antar pihak yang terlibat. Selain kedua prasyarat integrasi yang telah disampaikan, perlu dipahami bahwa integrasi memerlukan pemahaman terhadap prinsip sebagai berikut. Pertama, perencana harus memahami systemic approach, yaitu suatu pendekatan ruang yang saling berkaitan dalam suatu sistem. Ruang yang satu tidak akan beroperasi dengan baik tanpa adanya keterkaitan dengan ruang yang lainnya, sehingga suatu kondisi bencana di suatu wilayah
bisa saja diakibatkan karena proses yang dilalui oleh wilayah lainnya. Dalam hal ini kita kenal dengan istilah in situ dan off situ. Seperti halnya augmented reality di daerah aliran sungai berikut ini yang mengindikasikan bahwa systemic approach dialami oleh kawasan das di bagian hilir yang diakibatkan oleh adanya penggundulan lahan di kawasan hulu sehingga genangan air mengalir ke kawasan di bagian hilir. Contoh lain pun dialami oleh berbagai kawasan di Indonesia yang berpotensi terpapar gempa bumi. Gempa bumi merupakan kondisi pergerakan lempeng yang diakibatkan oleh tenaga endogen dari dalam perut bumi yang asalnya bisa di sepanjang jalur gunung api ataupun epicentrum lainnya di seluruh permukaan bumi. Kondisi ini berakibat pada pertimbangan bahwa merencanakan ruang perlu mempertimbangkan kondisi, keterkaitan geometris ruang, dan fungsi antar wilayah yang dituangkan dalam pola ruang. Prinsip integrasi penanggulangan bencana dalam tata ruang yang kedua yaitu structural approach, yang artinya di dalam tata ruang perlu pertimbangan pemanfaatan atau penguatan struktur berbasis risiko bencana yang diharapkan mengurangi risiko bangunan mengakibatkan dampak negatif pada manusia. Contoh di gambar yaitu foto yang diambil di kawasan Patan, Kathmandu, Nepal pada tahun 2013 merupakan kawasan UNESCO Heritage Sites yang terpapar oleh gempa bumi. Nampak di gambar, pintu telah mengalami distorsi dan juga struktur bangunan lainnya yang nampak pecah di tengah-tengah pemukiman padat di tengah kota Nepal. Contoh lain penerapan structural approach adalah penyesuaian pembangunan jalan atau rute di kawasan rawan longsor, pembangunan dam di kawasan resapan air agar menghambat potensi banjir. Hal ini akrab dengan istilah mitigasi struktural dalam perencanaan ruang. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah contoh lain akibat banjir di kawasan pemukiman dan kawasan pertanian di Kecamatan Cikesik pada 2015 silam, yang mana kawasan ini belum sepenuhnya memperhatikan prinsip structural approach sehingga nampak pada gambar rumah tergenang hingga lebih dari 50% pada bagian rumah.